Perda ini kan bukan peraturan sebenarnya. Tapi mereka peraturan. Hah? Peraturan Ya kan peraturannya mereka. internal. Kan itu mengikat internal kejaksaan. Bukan berarti undang-undang. Hah? Undang-undang itu? Bukan lah. Bukan, makanya. Bukan. Saya kan matching nih. Perlu sebenarnya kembali dibuat aturan yang tegas. Nah, aturan yang tegas terkait apakah memang boleh hasil perhitungan hasil audit dari akuntan publik itu menjadi dasar untuk menentukan kerugian negara atau tidak di persidangan. Kira-kira gitu dia. Supaya jangan terjadi lagi simpang siur ini. Nah, supaya jangan seolah-olah jaksa punya kewenangan, ya udah ini aja kita bawa, nggak perlu hasil dari BPK. Dan ini ada sentimen kayak sama jaksa ini. Kenapa saya berani mengatakan itu? Kebetulan semalam saya bercerita dengan polisi yang di Tipikor. Saya pertanyakan ini juga. Mereka dengan tegas mengatakan, kami tidak pernah menaikkan status ini kalau tidak ada dari BPK. Saya pastikan. Nah, mereka bilang itu. Penyidik sekarang dia membayangkan bahwa perkara ini sudah masuk tahap persidangan, sementara mereka lupa kita masih dalam penyidikan gitu loh. Oke. Para penyidik hari ini sangat sering meningkatkan perkara itu ke penyidikan meskipun mereka belum memiliki laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kembali lagi kita di Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi. Mungkin segmen ini sudah narasumber kita yang sudah pernah kita undang ke sini dengan Bang Rudi, ya, dengan Bang Rido. Baik, segmen yang mau kita bahas hari ini mungkin perlu perkenalan lagi, Bang. Nggak usah lagi lah ya. Mungkin ya. kawan-kawan sudah. Seperti kita kemarin, diskusi kita kemarin, Bang Rido ini akan menjadi narasumber reguler kita yang akan membahas atau memberikan edukasi, dan ada beberapa yang inbox pribadi ke kita, Bang. Iya. Coba diundang lagi katanya narasumber Bang Rudi itu, katanya Bang Rudi Siombing. Nah, kan itu dia. Jadi di situ dikatakan kawan-kawan luar juga buat statement, Bang. Nah, kolaborasi dengan Bang Rido selaku narasumber reguler membahas terkait sekarang maraknya Tipikor, Bang, tindak pidana korupsi. Makanya Bang Rudi pernah kita wawancara di sini menjadi narasumber membahas tindak pidana korupsi. Jadi kita mau kupas ini, ada permintaan dengan narasumber reguler dengan narasumber yang sebelumnya. Beratnya, agak berat ini ya. Agak berat ini, Bang, agak berat ya. Baik, apalagi Bang Rudi ini kurasa pakarnya di sini karena dia selalu bikin statement di media sosial terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. Iya. Jadi Bang, langsung aja kita ya buat rekan-rekan, buat masyarakat, buat mahasiswa, mungkin edukasi kali ini kita tidak berbicara perkara, tapi berbicara membahas terkait bagaimana penanganan yang dilakukan oleh kejaksaan dari aspek hukumnya selaku praktisi. Oke, Bang, langsung aja Bang ke yang mau kita bahas ini. Kan sering terjadi dalam penanganan tindak pidana korupsi ini, sering terjadi, baik saya juga mengalami secara praktek, bahwasanya pihak kejaksaan selaku penyidik menetapkan tersangka itu melakukan dengan audit swasta, audit akuntan publik swasta. Jadi gimana pandangan orang Abang ini? Di situ dulu, Bang. Siapa dulu deh? Boleh, mengalir aja, Bang, mengalir. Oke. Pak Rudi dulu, Pak Rudi. Oke, jadi kan berbicara tindak pidana korupsi ini kan tentu kita harus berbicara tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ya kan? Nah, kemudian yang paling sering dalam undang-undang itu digunakan kan pasal 2 dan pasal 3. Ya, itu yang paling umum lah, yang paling umum. Nah, kemudian tentu kita harus berbicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Ya. Nah kan, ada banyak hal yang berubah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dihapuskannya frasa dapat dalam 2 pasal itu. Yang artinya harus ada kerugian yang nyata dan pasti
akibat dari perbuatan itu, kan seperti itu. Nah, kemudian kapan sebuah tindak pidana itu dikatakan sebagai tindak pidana korupsi? Ini kan harus dibahas. Iya. Nah, kita katakan sebuah tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana korupsi ketika, nah ini penyidik ya, penyidik. Terlepas dia kejaksaan atau kepolisian atau KPK. Nah, kan seperti itu. Jangan kita ciutkan hanya kejaksaan aja gitu. Tetapi ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan tentang itu. Nah, kapan tindak pidana itu menjadi tindak pidana korupsi? Ketika mereka, para penyidik ini, menyeberangkan perkara itu dari penyidikan dari penyelidikan ke penyidikan. Iya. Gitu. Pada saat itulah dikatakan dia sudah menjadi tindak pidana korupsi, kan seperti itu. Nah, ketika perkara sudah sampai di tahap itu, berarti pada saat itu kerugian negara sudah harus nyata. Nah, yang menjadi persoalan di lapangan hari ini adalah penetapan tersangka itu diartikan oleh para penyidik itu di akhir tahap penyidikan, gitu. Di akhir. Nah, jadi para penyidik hari ini sangat sering meningkatkan perkara itu ke penyidikan meskipun mereka belum memiliki laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Itu yang menjadi persoalan. Ya kan? Belum lagi kita nanti berbicara tentang pasal 2 dan pasal 3 itu, di sana kan harus actual loss. Ya. Kan harus nyata dia. Tolong. Nah, kapan potensial loss menjadi actual loss? Kan ini harus menjadi perdebatan lagi. Nah, betul dikatakan ada petunjuk mengenai ini di surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024. Nah, dikatakan di sana bahwa BPK sebagai lembaga konstitusional yang ditunjuk oleh undang-undang yang berhak untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Ya kan? Betul. Nah, di sini ini hati-hati. Ada bahasa pembeda kewenangan di sini. Di sana dikatakan ada frasa sedangkan. Nah, kalau dikatakan sedangkan berarti kan ada perbedaan masalah kewenangan. Sedangkan lembaga lainnya seperti BPKP, Inspektorat, SKPD, dan kantor akuntan publik tersertifikat tetap dapat melakukan perhitungan kerugian negara yang kemudian dijadikan sebagai dasar. Nih dasar. Sebagai dasar ya. Dasar. Apa yang dimaksud dengan frasa dasar di sini? Artinya kalau menurut saya itu adalah potensial loss. Potensial loss. Kapan potensial loss ini menjadi actual loss? Ketika laporan hasil audit perhitungan kerugian negara itu diserahkan kepada BPK untuk dilakukan evaluasi dan deklarasi. Nah, seperti itu. Nah, hal ini hari ini sangat-sangat jarang dilakukan. Begitu ya. Nah, jadi ada kewenangan yang absolut di sini. Itu menurut saya. Pandangan Abang gimana? Sebenarnya Sependapat atau berbeda? pendapat ini, ya kan? Ini Harusnya berbeda dong, ya kan? agak ragu menjawab lagi jadinya kan? Karena memang udah agak apa ya, agak dalam ini kajiannya tadi nih ya kan? Terkait tentang potensial loss, actual loss itu ya kan? Baru ada lembaga-lembaga, ada BPKP, Inspektorat, baru akuntan publik gitu ya. Iya. Akuntan publik yang bersertifikat. Ya. Nah, jadi kalau ditanya sebentar sama saya ya nggak bisa lagi aku menjawabnya nih Bang. Karena memang udah pas itu apa itu keterangan itu kira-kira gitu dia. Cuma kan begini Bang, oke pas keterangan. Cuman kan yang menjadi menariknya sekarang ini, yang menjadi perhatian kita selaku praktisi hukum Bang. Tadi kan mungkin Bang Rudi menjelaskannya sudah detail. Iya. Cuman dalam prakteknya kan sering terjadi begini. Jaksa selaku penyidik, ya kan? Apakah itu dia tidak perlu, katanya yang penting mereka melakukan audit saja sudah cukup, dan disidangkan ini tidak menjadi perhatian hakim juga gitu, bahkan diponis. Nah, itu menjadi perhatian. ini sebenarnya yang jadi persoalan. Kan Berarti dengan sorry Bang, berarti dengan sendirinya mengamini kan gitu. Ini kan bahaya ini ya. bahaya. Jadi memang begini. Saya sendiri juga kadang jadi bingung gitu kan. Ini mengenai kalau kita bahas ini kan kita berbicara tentang hierarki perundang-undangan jadinya. Iya. Ada surat edaran Mahkamah Agung yang kemudian seharusnya dijadikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara itu sebagai pedoman, ya kan? Tetapi kadang-kadang undang-undang disampingkan. Kenapa aku bilang begitu? Ya kan? Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Iya. Ya kan, tentang pelaporan
dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Di sana dikatakan kan, audit yang dilakukan oleh BPK itu ada dalam berbagai macam. Ya kan, ada yang audit rutin, ada yang audit untuk tujuan tertentu. Nah, penyidik biasanya mereka ini sering menggunakan bahasa audit investigatif. Audit investigatif yang dimaksud di sini kan, ini kalau versinya BPK kan audit untuk tujuan tertentu. Iya. Tetapi audit itu dilakukan berdasarkan permintaan APH. Pertanyaannya kan, apakah hasil audit investigatif itu harus juga diserahkan kepada BPK? Kan begitu. Iya. Nah, sementara di Undang-Undang BPK sendiri itu dikatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu mencakup pemeriksaan seluruh penggunaan keuangan negara gitu. Seluruhnya. Jadi tidak peduli dia itu audit yang seperti apa. Tetap harus dilaporkan ke BPK untuk dilakukan evaluasi dan deklarasi seperti itu. Nah, belakangan ini kan pihak penyidik sering menggunakan kewenangan. Ya kan, kewenangan begitu ada hasil audit itu meskipun tidak dilaporkan ke BPK, mereka langsung gunakan itu untuk menetapkan tersangka seperti itu. Ini yang jadi persoalan. Nah, kita mengesampingkan undang-undang kan seperti itu. Kemudian kita juga tidak secara tuntas mendefinisikan apa maksud dan tujuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 itu. Di situ bahasa sedangkan dan bahasa dasar itu tadi ini sebenarnya harus dijelaskan lebih lanjut. Gitu sih menurut saya. Oke. Kalau Bang Rido menanggapinya begini. Tadi kan saya katakan ketika kejaksaan selaku penyidik sudah melakukan audit internal akuntan publik di sidang Sebentar. Itu audit menggunakan akuntan publik. Oke. Seharusnya kan tadi menurut keterangan Bang Rudi tadi ini kan boleh dilakukan akuntan publik, tapi harus dilaporkan ke BPK. Ini kan menjadi dasar aja pertimbangan. Ya, karena pada saat itu masih potential loss. Kan bukan berarti tidak yang saya tangkap nih. Saya tangkap koreksi lah. Kalaupun pihak kejaksaan melakukan ini, menggunakan angkutan publik, tidak menjadi acuan, dia harus laporkan dulu ke BPK ini loh, acuannya. Ya. Seperti itu kan? Ya. Kalau gini acuannya. Kemudian, tetap BPK yang melakukan atau Melakukan evaluasi dan deklarasi. Menyatakan ada kerugian atau tidak. Ya, itu deklarasi, declare kan? Ya. Berarti, tapi kan sering terjadi, Bang. Tadi udah dijelaskan Bang Rudi. Sering terjadi bahwasanya setiap audit yang dilakukan akuntan publik tanpa harus melibatkan BPK disidangkan dan diaminin. Kenapa saya bilang diaminin? Ya hakim sendiri memvonis. Gimana pandangan? Jadi gini, kalau mengenai itu saya bisa jawab sebenarnya. Di sini harus kita pisahkan dulu nih. Di tahap mana kita berbicara? Kalau sudah di tahap persidangan, memang hakim diberikan kewenangan untuk menilai ada atau tidaknya kerugian negara itu secara sederhana di persidangan. Tanpa harus ada deklarasi dari BPK tadi. Karena dia diberikan kewenangan untuk itu. Tetapi kalau kita berbicara di tahap penyidikan, nah ini yang jadi persoalan. Nah, banyak penyidik sekarang dia membayangkan bahwa perkara ini sudah masuk tahap persidangan, sementara mereka lupa kita masih dalam penyidikan gitu loh. Oke. Kita sependapat, tapi kan bisa dijawab nih Bang. Terkait penyidikan kan ada upaya hukum pra peradilan, kan begitu. Ya penyidikan kan bukan objek pra peradilan. Iya, maksudnya status tersangka nih kan gitu kan, pra peradilan gitu kan. Tapi kan sering diabaikan terhadap ketentuan itu. Mereka menganggap bahwa saya minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, kan gitu. Makanya kadang kan betul sih hakim bisa melakukan perhitungan sendiri. Bukan, meyakini. Iya. Nah, itu bagaimana ini? Enggak, jadi gini. Dia bisa melakukan perhitungan itu. Nah, ini legal standingnya kan keyakinan hakim itu tadi. Hanya itu kan. Cuman kan gini. Bagaimana dasarnya? Kalau kita berbicara dasarnya dulu, dasar hukumnya dulu kan. Itu sependapat kita, Bang. Kita sependapat nih. Coba kasih pemahaman juga. Kalau aku gini berpendapatnya. Tapi ini izin Bang Rudi. Tadi kan ada lembaga
yang menghitung, yang melihat ya, menginvestigasi apakah ada kerugian negara atau tidak. Iya. Nah, ada tadi lembaga akuntan publik gitu ya. Ya. Nah, akuntan publik swasta dia, Iya. bukan arti cuman bersertifikat. Ya. Nah, mereka itu kan mereka itu kan hanya melakukan sebatas audit aja. Ya. Iya. Nah, berarti kan mereka itu bukan menentukan apakah, ya kan? Apakah memang ada kerugian negara atau tidak. Tidak di situ, tidak sampai di situ kewenangan mereka. Mereka hanya mengaudit penggunaan anggaran itu. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara Oke. yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar. Ya, Dasar. jadi panduan lah. Dasar. Mm-mm. Ya kan? Dasar. Berarti kan kalau dia dasar berarti potensial loss. Iya. Kalau kita kaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu, Iya. kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Actual loss. Oke. Kan seperti itu. Nah, Iya. hasil audit itu tadi, kapan yang potensial loss ini menjadi actual loss? Itu ketika hasil perhitungannya itu diserahkan kepada BPK. Dilakukanlah evaluasi. Kemudian dideklarasikanlah ada atau tidak kerugian negara itu. Nah, sementara gini, penyidik banyak melupakan isi pasal 13 dan pasal 14 serta pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ada ancaman pidana ketika hasil audit perhitungan kerugian negara itu tidak diserahkan kepada BPK. Kalau memang itu disengaja tidak diserahkan ke BPK. Kenapa harus diserahkan ke BPK? Karena ada standar baku yang ditetapkan oleh BPK tentang perhitungan ini gitu loh. Iya. Ini persoalan. Iya, yang kumaksud tadi kan gini. Yang kumaksud tadi hasil perhitungan gitu ya. Ya. Perhitungan yang dilakukan oleh akuntan publik itu kan yang bisa menyatakan itu actual loss gitu ya. Hanya BPK. Hanya BPK. Ya, hanya BPK. Nah, artinya di akuntan publik ini kan hanya sebatas menghitung. Investigasi Hanya lah. Iya, investigasi lah sifatnya. Ya. Terus diserahkan ke BPK, dilakukan evaluasi, baru dilakukan deklarasi. Pada saat itulah actual loss. Kan Actual loss. Udah, tapi kan yang sering terjadi sekarang dalam proses penyidikan, udah Ya. di situ Ya. sudah langsung ditentukan seolah-olah sudah actual loss. Ya. Kan kira-kira gitu nih. Iya. Sementara yang melakukan investigasi, yang melakukan penghitungan itu adalah akuntan publik. Publik tersertifikat. Tersertifikat. Mereka kan tidak diberikan kewenangan untuk menentukan itu, untuk mendeklarasikan bahwasanya ada kerugian negara. Gitu ya kira-kira ya. Ya, hanya BPK yang punya kewenangan itu. Nah, kalau aku ditanya, jadi itu kan sering terjadi nih sekarang dalam proses persidangan, justru hakim kayak menurut Bang Rudi tadi bahwa hakim mempunyai keyakinan kan gitu, melakukan perhitungan dan mempunyai keyakinan bahwa apa yang dimaksud oleh akuntan publik ini sudah bisa menjadi bukti bagi hakim bahwa memang ada kerugian negara itu. Kan gitu dia kan? Ya. Nah, sementara ini memang jadi pertanyaan juga ini. Saya juga masih membayangkan tadi kalau dia akuntan publik tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu adalah kerugian negara, kenapa bisa hakim menggunakan itu kan gitu jadinya. Harusnya kan dari awal kan pada saat proses pemeriksaan itu seharusnya ditentukan dulu apakah itu sudah actual loss. Sebenarnya gini, itu makanya tadi saya katakan di tahap mana dulu kita ini berbicara. Iya. Amanat daripada SEMA nomor 2 tahun 2024 itu adalah bahwa ketika di tahap penyidikan ini prosedur semua sudah harus terpenuhi. Tidak ada lagi potential loss. Iya, harus Semuanya sudah harus Iya. actual loss, Iya. gitu loh. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah perkara dilimpahkan ke pengadilan sementara kerugian negaranya masih potensial loss. Iya. Itu dia, Itu yang Bang. persoalan. Sorry. Makanya, itu yang sering terjadi. Makanya saya bilang tadi, Bang, tadi kan pertanyaan saya sederhana. Memang betul. Iya. Hakim memiliki keyakinan. Itu benar. Apapun ceritanya, namanya wakil Tuhan. Jadi apapun ucapannya pasti benar gitu kan. Permasalahan begini. Kita sependapat, hakim memiliki keyakinan. Tapi kenapa menurut saya gini? Sudah tahu ini kan seharusnya tidak. Prosedurnya. Prosedurnya sudah salah ini. Iya. Ya. Kenapa hakim memvonis ini dulu? Kan belum ada temuan. Kan gitu. Iya. Masih potensial dia. Karena kan bahan mentah yang dibawa kejaksaan nih. Ini. Kan seharusnya hakim berani tegas loh. Kalian belum periksa nih, belum laporkan ini, belum deklarkan oleh BPK nih. Kan ini yang sering. Makanya oke lah, jadi hakim juga jadi menjadi satu kesatuan. Betul ini, ada temuan. Karena harus kita pahami juga. Kita pahami juga kan. Akuntan publik yang diundang yang membuat itu kan adalah versi kejaksaan sendiri. Gitu. Ini menarik ini. Itulah makanya negara menyiapkan
fasilitas untuk itu, untuk menguji itu. Di mana itu diuji? Di lembaga pra-peradilan. Oke. Di lembaga pra-peradilan ini sendiri tidak ada kepastian hukum. Kenapa saya katakan begitu? Ada hakim tunggal di tempat lain mengatakan bahwa lembaga pra-peradilan itu punya kewenangan untuk menilai kualitas, ya. Iya. Menilai kualitas daripada alat bukti itu. Iya. Nah, hakim di tempat kami beda lagi pendapatnya. Dia bilang lembaga pra-peradilan hanya menguji kualitas alat bukti, tidak berhak menguji kualitasnya. Kuantitas. Di Kuantitas. pra-peradilan dia hanya menguji kuantitas, Iya. tetapi tidak menilai tentang kualitas alat bukti. Karena udah itu. masuk ke pokok perkara katanya gitu. Sementara dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan alat bukti yang relevan. Kalau kita berbicara tentang alat bukti yang relevan, berarti dia harus punya kualitas. Iya. Ya kan? Cuman kan sering terjadi Bang begini. Kita kembali. Kan sering pra-peradilan ini sering terjadi bahwasanya ya udah ada dua alat bukti terkait kualitasmu. Kau udah kuantitas kan? kau masih ke pokok perkara katanya. Yang penting kuantitasnya aja dua udah gitu. Ya, tanpa melihat kualitas. Bukan. Jadi sebenarnya gini, di sini kita yang gagal paham. Iya. Apakah contoh ini kita bicara tindak pidana korupsi ya hari ini ya. Ya. Apakah ketika hakim tunggal memeriksa kualitas tentang hasil laporan perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, ketika kualitasnya diperiksa di lembaga pra-peradilan itu, apakah itu sudah masuk pokok perkara? Kan belum tentu. Kan mereka saling sempit menganalisis ini gitu loh. Ini nah artinya kan para penyidik menjadikan itu sebagai tameng. Kemudian diamini pula oleh hakim ini, kan seperti itu dia. Begitu ya. Iyalah. Karena kan seperti saya bilang tadi, kembali lagi Bang. Kembali lagi. Oke. Tadi Abang bisa jawab itu. Nah jadi gini, sebentar, satu lagi tentang putusan pra-peradilan ya. Ini di yurisdiksi yang dekat ya, yang dekat antara pengadilan di Kampung saya lalu saya katakan. Sebut aja Bang. Di Pengadilan Negeri Balige dengan di Pengadilan Tarutung itu. Iya. Antara dua hakim udah langsung berbeda pendapatnya, dekat-dekat. Nah, yang satu bilang dia punya kewenangan untuk menguji kualitasnya. Yang satu lagi mengatakan bahwa dia hanya menilai kuantitasnya. Berarti yang saya tangkap begini Bang. Tidak ada ketentuan dari Mahkamah Agung ini yang bikin gitu kan. Kan seharusnya kan mereka kan harus ada acuannya nih dari Mahkamah Agung begini gitu. Jadi multitafsir barang itu. Ya kan? Iya. Multitafsir barang itu. Nah jadi diberikan pula kebebasan kepada semua orang untuk menafsirkan SEMA nomor 2 tahun 2024 itu sesuai dengan kualitas otaknya, kan seperti itu. Sur-surnya ya. Iya, harusnya diatur juknisnya. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi jelas di acuannya kan ada standarnya. Benar. Seperti itu. Karena kita tidak bisa samakan penanganan tindak pidana korupsi dengan penanganan tindak pidana penganiayaan. Kan kalau penganiayaan misalnya cukup dipisum, ada saksi udah duduk barang itu. Iya. Kalau tindak pidana korupsi ini, waduh, udah saksinya banyak kali yang harus diperiksa. Berurusan dengan lembaga negara, berurusan dengan keuangan negara. Iya. Oke, kembali lagi Bang, kembali lagi. Belum mengkerucut saya rasa pertanyaannya tadi Abang larikan ke pra-peradilan. Gimana pandangan orang Abang begini? Itu pertanyaan saya balik lagi gitu. Kadang hakim ini prosedurnya sudah salah. Oke lah, tadi udah jawab Bang Rudi itu pra-peradilan, tapi udah paham kita. Tadi dijabarkan Bang Rudi, terhadap pra-peradilan itu pandangan hakim itu kadang nggak berbicara kualitas. Ya. Di pokok perkara gini masuk nih. Memang betul hakim memiliki keyakinan. Betul hakim memiliki keyakinan, tapi begini. Yang disajikan salah. Bagaimana mungkin oke lah, nggak usah bilang salah lah. Dasarnya belum tepat. Bagaimana dia langsung memiliki keyakinan, oh ya, betul kamu bersalah kan gitu. Sementara ada lembaga yang mengatur ini. Ada aturan atau ada undang-undang yang mengatur. Nah, gimana pandangan ini? Ini kita jangan, saya pesimis. Kalau untuk pra-peradilan saya pesimis. Terhadap untuk tipikor. Tapi kan saya pengen optimis dalam perkara ini. Bagaimana hakim memiliki keyakinan, dasarnya aja tidak sesuai itu yang mau saya. Bagaimana? Ya, kalau aku melihatnya gini ya. Jadi kan ini kita bicara tahapannya dulu nih ya, Iya. di persidangan. Nah, apakah ini dalam proses proses pemeriksaan perkara di persidangannya atau sudah bicara putusannya? Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya seperti itu, ini kan berdasarkan keyakinan menyatakan salah gitu ya. Iya. Menyatakan salah. Nah,
aku pikir hakim dalam memutus perkara itu tidak hanya melihat dari misalnya tadi dari apa namanya dari hasil perhitungan akuntan publik bersertifikat tadi. Tapi kan itu kan bukan hanya itu fakta persidangan. Sorry, kan dasar. Jadi begini, Iya. kita kan sependapat dengan Bang Rudi tadi kan, kecuali tadi ini berbicara 351, Iya. ya kan, ini kan berbicara kerugian negara. Itu harga mati, harus ada yang jelas kerugian negaranya baru dinyatakan ini tindak pidana korupsi. Iya. Gimana? Kalau aku ngelihatnya gini, Bang Rudi, oke lah tadi kan kita bicara dasar ini supaya bisa supaya bisa diputus apakah ini memang benar ada kerugian negara atau tidak gitu ya. Sementara akuntan publik yang bersertifikat ini kan bukan lembaga yang menentukan adanya kerugian itu kan gitu tadi, tapi BPK gitu ya, mendeklir kan gitu, tapi BPK udah. Nah terus ini kan prosesnya sudah masuk ke tahapan persidangan gitu ya. Ketika masuk ke tahapan persidangan, ini kan nggak mungkin lagi dikembalikan. Artinya ini harus diperiksa perkara ini. Nah, kalau kembali kita ke endingnya, ternyata diputus bersalah gitu ya. Nah, aku pikir keyakinan hakim dalam memutus itu bersalah atau tidak bukan hanya sebatas dari hasil akuntan publik itu, tapi fakta persidangan lainnya, misalnya keterangan saksi, apa aja. Itu dia. Jadi ya itu tadi soal apakah hakim tadi memutusnya itu salah, bukan hanya melihat hasil dari akuntan itu. Kalau saya gini, kita bahas masalah keyakinan ya. Iya. Keyakinan berarti kita berbicara haji. Iya, subjektif lah ini kan. Kapan haji ini dipergunakan? Ketika fakta-fakta sudah tidak ada. Kan seperti itu. Iya. Benar. Kita kembali ke SEMA nomor 2 tahun 2024. Kenapa dikatakan hakim dapat menentukan ada tidaknya kerugian negara itu kenapa belakangan? Kenapa enggak di awal aja disebutkan? Hakim berwenang menentukan ada tidaknya kerugian negara, selesai barang itu kan? Iya. Tetapi kenapa harus didahului oleh kewenangan BPK, kemudian ada lembaga-lembaga lainnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar? Ini begini. Keyakinan hakim itu akan dipergunakan ketika bukti-bukti kabur. Tanggung jawab penyidik dan penuntut umum adalah menyediakan berkas sesuai dengan SOP. Ya kan? Alat buktinya terpenuhi. Kan seperti itu. Proses tentang hasil audit kerugian keuangan negaranya terpenuhi secara hukum. Kan seperti itu. Iya. Ini pula diajukan berkas yang setengah matang. Ya ke persidangan. Ya otomatis hakim menggunakan keyakinannya. Makanya di sini kalau mereka mengajukan berkas yang matang, benar-benar matang, semuanya sudah terpenuhi secara standar baku, hakim tidak perlu menggunakan kewenangannya, bro. makanya begini Bang, sorry. Sebentar, kalau aku gini Itu pertanyaan saya tadi sebenarnya. Kenapa sudah tahu ini nggak matang ini loh? Kalau aku berbicara keyakinan seharusnya gini. Hakim seharusnya bilang begini. Belum periksa BPK nggak? Maunya ada kebijakan. Kau belum bisa sajikan ini. Bagaimana aku mencicipinya ini? Itu menurut saya gitu kan. Iya, kalau aku gini pendapatku ini, Bung. Terkait soal apakah ini matang atau tidak matang ya kan? Iya. Nah, ini kan hanya persoalan batasan kewenangan menurutku. Ketika akuntan publik bersertifikat melakukan pemeriksaan, penghitungan kerugian negara, ini kan hanya persoalan mereka tidak diberikan kewenangan untuk menentukan apakah itu kerugian negara atau tidak. Apakah timbul kerugian negara di situ? Iya. Oke. Nah, lantas penyidik atau kejaksaan langsung menaikkan ini ke proses persidangan. Udah? Ya kan? Iya. Nah, kembali tadi kita ke persoalan keyakinan. Hakim menggunakan keyakinan itu karena memang tadi apa? Bukti-bukti kabur gitu ya. Ya, bukti-bukti kabur. Nah, aku pikir sebenarnya bukan kabur. Artinya keyakinan itu sebenarnya bukan karena bukti-buktinya kabur. Menurut saya itu ya, menurut saya. Laporan dari akuntan publik terkait soal kerugian negara ditambah dengan keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya dan alat bukti lainnya, aku pikir itu nggak kabur sehingga berani hakim mengambil keputusan dengan keyakinannya menyatakan itu. Ya tapi kan ditambah fakta persidangan tadi. Iya, Ya kan gitu. Iya. Nah, kita ilustrasikan dulu deh. Oke. Kalau misalkan berkas yang diajukan ke pengadilan itu sudah lengkap, Oke. ya kan, sudah terpenuhi semua Ya. sesuai dengan
apa yang diamanatkan dalam hukum acara pidana, harusnya kan hakim udah tinggal enak itu. Tinggal enak. Tak perlu lagi dia pakai keyakinan. Berdasarkan fakta persidangan, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sadar dan meyakinkan. Oleh karena itu dihukum, selesai. Kenapa kita harus memaksa hakim menggunakan keyakinannya, sementara kita seharusnya bisa menyidangkan perkara itu tanpa harus menggunakan Jadi begini Bang, keyakinan, gitu. kembali lagi ke pertanyaan nih Bang. Jadi kan dengan hakim memaksakan keyakinannya, ini kan menjadi suatu kebiasaan. Menurut saya itu yang jadi mengganjal di hati gitu. Oh, ya. Jadi hakim memaksakan keyakinannya, jadi kan sementara prosedur ini tidak dilaksanakan, tapi menjadi suatu kebiasaan. Jadi seolah-olah menjadi suatu undang-undang. Itu yang menurut saya, gimana pandangan orang Abang sendiri kan gitu. Maksud saya lebih bagus hakim bikin putusan, contoh nih. Oke, ini prosedur mah lengkapi dulu. Putus lu, contoh seperti itu kan gitu. Kan gini. Kan, Karena kan menjadi suatu kebiasaan, jadi undang-undang. Makanya sering jaksa-jaksa selaku penyidik hanya audit, nanti diputus juga nya itu berasa kayak kan itu jadinya. gini dia. Jadi pengadilan ini kan hanya menerima berkas yang ada. Ya kan, mereka kan tidak bisa menolak perkara untuk disidangkan. Kan ini persoalan. Benar. Tentang bagaimana kondisi berkas itu ya nanti di persidangan. Diuji dia. Gitu kan? Benar. Ya kalau memang sudah menggunakan keyakinannya pun toh belum bisa menyatakan si terdakwa ini bersalah, ya pada akhirnya bebas kan seperti itu, atau lepas kan seperti itu. Iya. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya andaikan hakim bisa memeriksa dulu gitu kan, kayak misalnya di PT UN misalnya ada proses dismisal dulu kan. Iya. Oh ini belum memenuhi syarat. Maksud begini Bang, Oke lah, maksud saya begini. Benarnya hakim menggunakan keyakinannya, benarnya hakim itu tidak boleh menolak perkara ini gitu kan, menolak karena kan itu. Maksud saya gini, menjadi pembelajaran juga. Kita kan kadang, saya beberapa kawan pengacara mengatakan, ini susu aja saja, belum ada audit segala macam gitu kan. Coba gimana selain dari kita kan, kalau namanya advokat udah pasti melakukan upaya hukum, peradilan segala macam sudah pasti. Maksud saya ini jangan menjadi suatu kebiasaan, ya kan? Gimana pandangan kalau aku menurut gini? Kadang perlu juga hakim. Ini perkara ini yang bebas dulu atau ditolak karena kalian tidak ada. Ini maksud saya jangan menjadi kebiasaan penyidik. Begitu pandangan saya, gimana? Saya kira sih kalau udah membahas sampai sini kan udah jadi kita bahas nanti hubungan baik institusi Kejaksaan dengan pengadilan. apa ini penegak hukum ini kan. Ya harus sadar diri juga kita advokat ini bro. Cuman kita advokatnya nggak punya gaji, nggak punya NIP. Jadi anak tiri kita. Makanya kita dipaksa harus membaca semua undang-undang ini secara detail. Begitu ya. Nah, seperti itu. Iya. Ya, contohnya lah. Ya sampai hari ini masih banyak penyidik yang nggak baca KUHP dan KUHP baru. Jadi advokat harus wajib paham ya. Kita cari makan di sini, nggak mungkin kita baca. Ini persoalan. Cuman tadi kalau aku bilang terjawab tadi sebenarnya yang maksud tadi itu terkait soal biar jangan jadi kebiasaan. Nah persoalannya kan dari jawab Bang Rudi tadi bilang bahwa memang pengadilan kan nggak boleh menolak perkara. Soal nanti apakah berkasnya itu tidak sesuai, itu nanti kan diuji di persidangan. Kira-kira gitu dia. Iya. Iya kan? Gitu ya. Nah terkait soal tadi diputuskan bersalah atau tidak, ya itu kan kembali tadi ke persoalan keyakinan hakimnya. Iya. Tapi kan kalau aku yang melihat bahwa keyakinan hakim itu tidak hanya sebatas keyakinan sendiri, tapi dia lihat juga fakta-fakta persidangan yang lain. Oke Bang. Baik, itu kita ada beberapa pertanyaan lagi. Iya. Terkait kadang kan gini Bang. Sering jaksa ini selaku penyidik, saya selalu kan jaksa selaku penyidik saya bilang gitu. Iya. Kenapa harus jaksa sebagai penyidik? Kenapa nggak KPK? Kenapa nggak polisi? Karena sering perkara ini di kejaksaan yang karena saya survei Bang. Di kepolisian juga ada tipikor loh. Sorry ya. Itu nanti marah jaksanya, jaksa aja Bung Duit. Itu gitu loh. Serang katanya ya. Jadi ini ada sentimen kayak sama jaksa ini. Kenapa saya berani mengatakan itu? Kebetulan semalam saya bercerita dengan polisi yang di tipikor. Saya pertanyakan ini juga. Mereka dengan tegas mengatakan, kami tidak pernah menaikkan status ini kalau tidak ada dari BPK. Saya pastikan. Mereka bilang itu. Kami tidak berani menaikkan ini gitu. Tapi kan kita sering ini langsung ini saya pernah nangani perkara juga. Mereka berdasarkan perjak katanya.
peraturan Jaksa Agung. Minimal menurut pimpinan bisa ini tipikor gas kan itu nih. Perja 039. Iya. Ini makanya saya berani bilang jaksa selaku penyidik, Bang. Saya sudah bertanya itu baik itu di Polda Sumut. Ya. Saya sharing ini. Saya sudah tanya Polres. Semalam saya baru bertanya. Mereka dengan tegas mengatakan kami tidak akan berani kalau nggak ada minimal BPK provinsi katanya. Mereka tegas itu mengatakan tidak pernah kami kalau nggak ada kami akan minta uji tanya itu. Makanya tadi kan keren. Mereka selalu bernaung di Perja. Gimana pandang orang abang ini ya Perja itu? Kan ini kan Perja dengan semen kan berbeda ini. Kenapa? Ini Perja ini kan apa sebenarnya Perja ini? Biar kawan-kawan masyarakat tahu ini. Itu muncul. Perja ini kan bukan peraturan sebenarnya. Tapi mereka peraturan. Hah? Peraturan Ya kan peraturannya mereka. internal. Kan itu mengikat internal kejaksaan. Bukan berarti undang-undang. Hah? Undang-undang itu? Bukan lah. Bukan, ini makanya. Bukan. Saya kan macing nih. Bukan. Jadi kan apa bedanya rupanya Perja itu dengan Perkap? Iya. Nah, bahwa peraturan itu diciptakan dalam rangka ya menjadi pedoman untuk melaksanakan proses penyidikan yang ada di institusi itu. Sama misalnya di kepolisian kan ada peraturan Kapolri. Iya. Ya, itu kan mengikat mereka yang mengatur tata kelola penyidikannya mereka kan seperti itu. Benar. Ya kan? Nah, pertanyaannya kemudian apakah peraturan Jaksa Agung ini bisa menganulir undang-undang atau mengesampingkan undang-undang? Ini yang jadi persoalan. Ya seharusnya nggak bisa. Ya, Kan tetapi nggak bisa menyampingkan. faktanya Terjadi tuh. banyak yang dilakukan itu ya kalau kayak saya advokat ya acuan saya KUHP dan KUHAP. Iya. Itu clear itu. Oke. Iya. Apakah pandangan orang abang ini kewenangan kejaksaan terlalu luas terkait tipikor nih? Kewenangan terlalu gimana pandangan orang abang? Terlalu bersemangat mereka ingin menyelamatkan uang negara itunya itu. Oh begitu ya. Iya. Iya. Ya kan. Sebenarnya di situ. Tapi kan Kita harus apresiasi tuh. Apresiasi ya. kalau memang untuk menyelamatkan keuangan negara. Kan katanya begitu. Ah, Itu loh. Cuma kan ya. ini kan menjadi momok juga terhadap pejabat-pejabat. Momok kita bilang pejabat-pejabat bahkan juga pengusaha-pengusaha karena begitu. Beda dia kalau memang ada temuan kan gitu. Nah, itu menjadi yang sering sharing kan. Ini menjadi momok juga jadi mereka ini nggak berani. Besok-besok nggak ada pejabat kita kan kalau begitu konteksnya. Hanya merasa Perja nggak apa naik kan gitu. Ya makanya jangan salah kan gitu. Gitu ya. Jangan silap. Jangan melakukan kesalahan. Pokoknya jangan silap. Baik. Susah ini. Kalau sih di Indonesia dalam penyelenggaraan kebijakan negara yang menggunakan keuangan negara dilarang silap. Itu poinnya. Padahal tak mungkin tak silap ya. Nah, nggak tahu kita kalau masalah itu. Pokoknya kalau dia PPK, kalau dia pengguna anggaran atau tim PH atau apa segala macam, tim pemeriksa kualitas pekerjaan, jangan mau silap, gitu loh. Tidak boleh silap. Tidak boleh silap. Tidak boleh silap karena hati-hati. Anda silap ditangkap, tersangka saudara, gitu loh. Itu. Baik Bang, ini seperti pembukaan tapi sebenarnya udah panjang kita cerita. Aku nggak bingung ini di mana awal, pertengahan, akhir ini ternyata kita gas aja ini menarik nggak terasa waktu ya. Iya. Baik Bang, yang pertanyaan saya terakhir Bang sebelum closing statement, pandangan orang abang masing-masing. Kadang kan pengembalian kerugian negara ini Bang, apakah ini wajib dinyatakan penyidik? Kan dikasih tempo waktu 60 hari Untuk mengembalikan. Apakah itu karena ada beberapa juga klien saya mengatakan kan dia nggak paham hukum nih, saya nggak ada diperintahkan atau apa untuk mengembalikan. Apakah itu wajib untuk diberitahukan untuk mengembalikan selama 60 hari kepada calon terdakwa atau bagaimana? Dan yang kedua, ketika pengembalian kerugian negara itu diberikan sehingga dia lepas dari tuntutan gitu. Kalau aku sih bilang ya, kalau kerugian negara itu dikembalikan, aku pikir itu hanya alasan pemaaf. Jadi dia nggak lepas dari tuntutan. Menurutku. Itu menurut Abang? Iya. Jadi begini, memang ada aturan itu dalam Bang sambil diminum Bang. Iya. dalam laporan hasil audit BPK biasa itu ada disarankan untuk dikembalikan
dalam bentuk TGR namanya, Iya, TGR iya, TGR. atau tuntutan ganti rugi. Iya. Ya kan? Tetapi perlu diingat, permasalahan ini dilaksanakan bukan dalam ketika perkara masuk tahap penyidikan. Pelaksanaan pengembalian. Iya, Pengembalian TGR tadi. iya. Iya. Misalnya kelebihan bayar, Iya. ya kan? Nah, kembalikan itu dalam bentuk tuntutan ganti rugi kepada negara, maka itu akan menghilangkan pidananya. Itu jelas, ya kan? Tetapi kalau pengembalian itu dilakukan ketika perkara sudah masuk tahap penyidikan, dia harus tersangka Iya. dulu. Harus tersangka ya. Tersangka dulu. Artinya penuntutan tetap tetap berjalan. Ya proses iya, tetap berjalan. nanti gunakan itu sebagai hal yang meringankan di pengadilan. Iya, iya. Gitu. Begitu. Itu alasan pemaafnya. pemaaf. Iya. Oh itu tegas, itu sudah terjawab tadi ya, sudah jelas. Ketika di penyidikan itu tidak boleh lagi. Nggak boleh, karena nggak boleh saksi mengembalikan kerugian negara. Iya. Harus tersangka. Harus tersangka. Hanya pemaaf aja begitu Iya, ya. cuman di Samosir itu yang bisa itu. Nah, gimana cerita ini sama Sirin Bang? Di Samosir ada pencuri uang negara datang ke kejaksaan. Ini Pak, sisa uang yang kami curi dari negara katanya, kan? Kembalikan, disita. Buat berita acara penyitaan. Iya. Pulanglah klien katanya, jadi saksi klien katanya. Sampai hari ini nggak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi upaya apa yang abang lakukan terhadap Padahal itu sudah masuk dalam proses penyidikan. penyidikan barang ini? Ya, sekarang upaya yang kita lakukan, kita laporkanlah dulu jaksanya itu ke Jamwas. Iya, Kan iya, gitu. iya. Nah, kalau Jamwasnya tuli, ya nggak ditindaklanjuti itu, terserah mereka lah situ. Pokoknya tanggung jawab kita sebagai advokat sudah kita laksanakan bahwa Pak Jaksa Agung, ini ada yang salah lu di Kejaksaan Negeri Samosir. Iya, iya. Gitu di kan? Samosir itu masih di Indonesia itu Bang? Indonesia, tapi bagian ujung. Nah, itu dia. Iya, iya. Iya. Di Samosir terjadi itu. Ini nggak main-main. Kita ada BA sitanya ada, Iya. nama-nama orangnya ada, berapa uang yang dikembalikan ada, gitu. Tetapi ya ada kawan-kawan wartawan juga cerita. Ini udah kita tanya sama jaksanya, katanya ya kita harus apresiasi mereka sudah mengembalikan kerugian negara, makanya nggak tersangka katanya. Wah gila ini kupikir luar biasa. Memang kewenangan kejaksaan ini benar-benar mengalahkan undang-undang. Itu sudah Bang laporkan? Sudah. Sudah ya. Berarti kita tunggu dulu prosesnya ya Bang ya. Mudah-mudahan Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Agung Republik Indonesia nggak tidur gitu Siap. saat ini. Baik, Bang, closing statement kita dari Bang Rudi dulu boleh. Iya. Apa kira-kira mau disampaikan terhadap yang kita bahas tadi, bahwasanya sering kali dalam prakteknya hanya menggunakan angkutan publik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Boleh? Saya singkat aja. Bagi para PPK, pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh kalian silap. Kalau kalian silap, tangkap jaksa kalian. Itu. Kalau Jaksa atau penyidik Bang? Hah? Ya jaksa lah dulu bilang. Karena tadi Abang bilang ada sentimenku ke jaksa kan Abang bilang. Oke. Pokoknya jaksa ini barangnya. Kalau Bang Rudi ini sebenarnya dari tadi aku tengok ya kan, kalau melihat waktu sebenarnya masih kurang ini. Iya. Karena dia kan lagi sedang menangani perkara itu ya, perkara korupsi gitu Bang ya. Adalah, cuman ada juga beberapa perkara yang sedang kita perhatikan. Iya. Jangan perhatikan. Kenapa harus kita perhatikan? Ya pengen buat perbandingan. Iya, iya. Baik, Bang Rido kira-kira closing statementnya. Kalau aku close statementku gini, karena tadi ada apa ya, diskusi kita tadi terkait soal hasil dari akuntan publik yang bersertifikat itu, udah itu dijadikan acuan, dijadikan pedoman ya untuk menentukan apakah ada kerugian negara pada saat persidangan. Menurut aku gini, perlu sebenarnya kembali dibuat aturan yang tegas. Udah aturan yang tegas terkait apakah memang boleh hasil perhitungan Hasil audit dari akuntan publik itu menjadi dasar untuk menentukan kerugian negara atau tidak di persidangan. Kira-kira gitu dia. Supaya jangan terjadi lagi simpang siur ini. Nah, supaya jangan seolah-olah jaksa punya kewenangan, ya udah ini aja kita bawa, nggak perlu ada hasil dari BPK. Kira-kira gitu dia. Begitu. Oke. Kalau saya kurang puas tadi closing statement Bang Rudi ini kan. Iya. KPA, PPK, KPA nggak boleh Silat. silap. Coba Bang terkait closing statement, saya ulangi sekali lagi Bang. Closing statement yang lebih edukatif lah terhadap lebih edukatif. Kalau itu tadi peringatan itu ya. Peringatan. Jadi Edukatif aja. terhadap yang kita bahas ini. Apakah itu ke pihak kejaksaannya gitu atau ke Jadi, masyarakat iyalah, gitu. Begini.
terkait dengan yang dikatakan Bung Rido tadi juga mengenai surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024, saran kami agar dipertegas kembali agar di lapangan ini tidak menjadi multitafsir seperti itu. Artinya beda-beda orang atau penegak hukum menafsirkan ini gitu. Kalau seperti kita advokat kan nalurinya beda gitu kan. Nalurinya membela ini. Membela kan. Nah, kalau penyidik kan nalurinya ya memang harus membuktikan kan seperti itu. Nah, agar ada satu acuan, sebaiknya Mahkamah Agung meninjau kembali dan memperbaiki atau mempertegas isi SEMA nomor 2 tahun 2024 itu dengan SEMA yang lebih tegas lagi. Seperti itu, artinya tetap juga dengan menjadikan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 sebagai acuan berpikir. Seperti itu. Luar biasa, ini baru edukatif dia Bang gitu kan. Oke, saya sedikit lagi tadi. Ini tadi meninjau kembali. Ya. Gimana kalau seandainya gini? Apakah tidak ada niatan orang abang-abang ini untuk mengujinya ini gitu? Sesungguhnya ini pematik ini, mana buat rekan-rekan advokat yang mau bergabung, mana tahu biar diuji nih. Sesungguhnya beberapa hari ini kita ada diskusi dengan teman-teman advokat di Kota Medan lah, mengarah ke sana gitu. Tapi ya pertanyaannya kan, apakah sekelas surat edaran Mahkamah Agung harus kita ajukan judicial review gitu loh? Gitu nggak di level itu sebenarnya. Artinya biarlah Mahkamah Agung yang merefleksikan itu ya. Kan hanya surat edaran. Iya, hanya sebatas surat edaran dia. Surat edaran, jadi terlalu tinggi jadinya kalau harus kita bawa ke ranah itu. Gitu. Walaupun boleh, tidak ada larangan, tapi kan lebih sederhana dia sebenarnya. Kalau memang kita semua punya semangat untuk memperbaiki negara ini dan menjaga negara ini dengan keadaan yang kondusif dan teratur, ya ciptakan aja aturan itu yang detail gitu loh, yang detail, jangan jadi multitafsir seperti itu. Oke, terima kasih buat waktunya Bang Rud yang jauh-jauh dari Tarutung, Bang Rido selaku narasumber reguler kita. Seperti saya katakan di awal, bahwasanya mungkin ada beberapa akan kita diskusikan seperti ini Bang Do. Iya. Udah bisa minum ini? Silakan Bang, silakan. Kita akan selalu diskusikan Bang hal-hal yang berkembang biar menjadi edukasi buat masyarakat, praktisi hukum, bahkan juga ada yang mahasiswa Bang. Iya. Oke, baik, terima kasih buat waktunya Bang. Masih ingat kan Bang? Iya. Masih ingat kan? Cakap-cakap hukum. Apa tadi? Cocok kerasa. Iya. Aduh. Diulang. Cakap-cakap hukum. Cocok kerasa. Iya.